Ghosn teori, faktor-faktor penyebab korupsi ini meliputi 1. Greeds atau keserakahan, 2. Opportunities atau kesempatan, 3. Needs atau kebutuhan, dan 4. Exposure atau pengungkapan, yang berarti konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku terbukti bersalah. Pendapat lain menyebutkan bahwa korupsi dapat terjadi karena terpaksa, memaksa, dan dipaksa. Anda dapat mencari tahu lebih lanjut tentang ketiga penyebab korupsi tersebut untuk meyakinkan Anda bahwa motif pelaku dalam melakukan korupsi itu beragam. Motif perilaku korupsi dapat bervariasi tergantung pada konteks dan individu yang terlibat. Namun secara umum, motif tersebut dapat dikategorikan. Nah, sekarang saya akan menyebutkan beberapa motif tersebut. Nah, yang pertama yaitu keinginan memperoleh keuntungan pribadi. Banyak individu yang melakukan korupsi karena ingin memperoleh keuntungan dan finansial atau materi yang lebih besar. Hal ini berupa uang, barang berharga, ataupun aset lainnya. Nah, dan selanjutnya yaitu tekanan ekonomi. Tekanan finansial atau kebutuhan ekonomi bisa menjadi pendorong bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Nah, misalnya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak atau gaya hidup yang tinggi. Untuk melakukan hal tersebut, jadi berlaku korupsi melakukan korupsi. Selanjutnya itu kesempatan. Seseorang koruptor jika memiliki sebuah kesempatan yang bagus, maka mereka akan melakukan korupsi. Nah, karena adanya kesempatan yang lebar atau terbuka lebar karena lemahnya sistem pengawasan dan kontrol, bisa memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Sistem yang tidak transparan dan kurang akuntabel memberikan celah bagi seorang koruptor. Dan yang terakhir yaitu kekuasaan dan jabatan. Posisi atau jabatan yang memberikan kekuasaan besar bisa menjadi alasan seseorang melakukan korupsi. Mereka mungkin memanfaatkan kekuasaan mereka untuk memanipulasi sistem demi keuntungan pribadi. Nah, faktor-faktor ini sering berkaitan dan memperkuat satu sama lain, menciptakan lingkaran koruptor dan merugikan masyarakat dan negara. Baik, itu adalah motif-motif dari perilaku korupsi. Sekian dari saya, terima kasih. Mekanisme coping. Tersangka pelaku korupsi seringkali menggunakan tindakan mekanisme coping untuk mengatasi tekanan atau kecemasan atau rasa bersalah yang mungkin mereka alami sebagai akibat dari tindakan mereka. Berikut beberapa mekanisme coping yang umum digunakan adalah: yang pertama, rasionalisme. Mereka mungkin mencoba meyakinkan diri mereka bahwa tindakan korupsi yang mereka lakukan adalah perlu atau wajar. Dalam konteks situasi atau lingkungan tertentu, mereka mungkin meyakini bahwa tujuan mereka yang lebih besar, lebih penting daripada aturan atau moralitas yang mereka langgar. Kedua, pengalihan tanggung jawab. Tersangka bisa saja mencoba untuk mengalihkan tanggung jawab atas tindakan korupsi mereka kepada faktor-faktor lain. Yang ketiga, penolakan. Beberapa pelaku mungkin menolak untuk menerima keterlibatan mereka dalam tindakan korupsi atau bahkan menyangkal adanya pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Yang terakhir, penghindaran. Pelaku korupsi mungkin mencoba untuk menghindari atau mengabaikan konsekuensi dari tindakan mereka, baik dengan mengabaikan proses hukum atau dengan memilih untuk tidak memikirkan dampak jangka panjang dari perbuatan mereka. Mekanisme coping ini seringkali dapat memperburuk situasi dengan mencegah pelaku korupsi untuk menghadapi tanggung jawab mereka secara jujur. Penting untuk diingat bahwa penggunaan mekanisme coping semacam ini tidak mengurangi kejahatan yang telah dilakukan, dan dalam jangka panjang dapat merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan.